Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah beserta dengan orang tua murid. Selamat pagi untuk semuanya. Sungguh suatu kebahagiaan jikalau hari ini kita masih dipersatukan dalam kasih Tuhan, dalam kondisi yang baik. Untuk itu, sebagai balas cinta kita kepada Tuhan, kita akan datang kepadanya dengan memuji nama Tuhan. Silakan anak-anak bangkit berdiri. Sekalipun dunia tidak menjanjikan lebih baik, tetapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Yesus adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari yang terindah ketika kita berjumpa dengan Yesus, itulah yang menjadi dambaan, impian dan harapan kita. Mari Pak Ditus, kita angkat pujian ini. Anak-anak di rumah yang bisa pujian ini, silahkan puji dengan sungguh-sungguh ya. Berdiri dan kita bertepuk tangan ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, namun kasih-Nya jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi ya. Hari yang terindah ketika berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Yesus, kekasih hati kita. Walau banyak rintangan, jalan yang ada di depan, tapi satu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Namun kasih-Nya jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Iya, biarlah kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Engkau menjadikan kami ada sebagai kami adanya saat ini. Kami bisa menghirup udara segar-Mu. Kami masih ada dalam satu keluarga yang utuh, yang diberkati Tuhan. Kami ada dalam lingkungan sekolah yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan jikalau hari ini kami duduk diam, mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berbicaralah ya Bapa. Kami rindu, biarlah firman ini menjadikan benih yang baik yang akan tumbuh, dan setiap pertumbuhannya kami bisa persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan oleh Ibu Handiwi menjadikan rema dalam hidup kami di hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita datang kepada Tuhan sekali lagi dengan hati, dengan sikap berdoa. Bahwa kita tidak perlu ragu lagi ketika kita mengiring Tuhan. Ya, meskipun pujian ini pujian yang meriah, tetapi tidak ada salahnya untuk mengawali kebenaran firman Tuhan, ya. Sekali lagi kita pujikan pujian, tiada ku ragu lagi
untuk mengikut Yesus. Biarlah ini menjadi komitmen bagi kita untuk kita tidak mundur di dalam mengiring Dia sampai Tuhan panggil kita. Amin. Amin ya. Mari Pak Ditus, kita pujikan pujian ini. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan bersama, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Nah, anak-anak, kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Handiwi. Ya, anak-anak, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri saat ini yang membuka hati kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Amsal pasal 17 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya, Bu Handiwi bacakan firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, anak-anak pasti punya sahabat. Apakah arti sahabat bagi kamu, anak-anak? Ya, seringkali kita merasa bahwa sahabat itu adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang mengerti bagaimana kita, sifat kita, watak kita, karakter kita, keseharian kita, tahu betul siapa kita. Itu yang biasanya sering kita sebut sebagai sahabat. Nah, anak-anak pasti punya seorang sahabat di mana kita bisa
menceritakan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Baik itu segala sesuatu yang membahagiakan ataupun segala sesuatu yang menyedihkan di mana kita butuh curhat ya, kalau orang bilang seperti itu. Ada seseorang yang bisa mendengarkan kita, yang tahu isi hati kita, itu yang disebut seorang sahabat. Nah, anak-anak, persahabatan itu adalah sebuah karunia yang besar di dalam kehidupan kita. Seorang sahabat sejati itu akan membawa kebaikan bagi kita. Seorang sahabat yang bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itulah artinya sebuah persahabatan. Di dalam firman Tuhan pun ada contoh persahabatan sejati anak-anak, yaitu persahabatan antara siapa? Ada yang tahu anak-anak? Ya, persahabatan antara Yonatan dan Daud. Yonatan dan Daud ini adalah teladan yang luar biasa dari sebuah persahabatan sejati. Ketika waktu itu Daud berada di pengasingan, siapa yang menolong Daud? Yonatan. Yonatan yang senantiasa menguatkan Daud untuk tetap berpegang teguh kepada Allah. Itulah contoh persahabatan sejati yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu persahabatan antara Yonatan dan Daud. Nah, anak-anak, di dalam sebuah persahabatan, khususnya persahabatan Kristen, itu dibutuhkan satu hati yang penuh dengan kasih dan ketulusan, yang mau mengingatkan ketika salah satu dari sahabat itu melakukan kesalahan. Justru saat melakukan kesalahan ini, seorang sahabat sejati akan berani menegur, menunjukkan kesalahannya, dan bersama-sama mendukung untuk memperbaiki supaya sahabatnya tidak mengulang kesalahan yang sama. Memang kadang ketika ditegur itu rasanya di dalam hati itu sakit, ya, kecewa, marah. Seorang sahabat kok malah menegur toh, harusnya kan malah ngewangi gitu ya. Tetapi persahabatan sejati tidak seperti itu anak-anak. Seorang sahabat sejati justru akan menegur temannya yang melakukan kesalahan, mengingatkan supaya melakukan hal-hal yang baik. Begitu ya, anak-anak, mari bersama-sama saat ini, kalau anak-anak punya seorang sahabat, mari kita berdoa untuk sahabat kita, supaya persahabatan kita diberkati oleh Tuhan, supaya persahabatan kita menjadi persahabatan sejati di dalam Kristus, persahabatan yang berlandaskan kepada kasih Tuhan, persahabatan yang membawa sahabat kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita bisa menjadi seorang sahabat bagi orang lain, menjadi sahabat yang sejati, menjadi sahabat yang luar biasa, sahabat yang mau berbagi kasih dengan orang lain. Tuhan memberkati kita semua, selamat menjalin persahabatan dengan banyak orang berdasarkan pada kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami arti sebuah persahabatan. Terlebih lagi persahabatan di dalam Kristus. Ajarkanlah kami untuk bisa mengasihi sahabat kami dengan tulus, mau mengingatkan ketika sahabat kami berada di jalan yang tidak benar. Dan kami juga mau mendampingi sahabat-sahabat kami ketika mereka melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu meneguhkan iman percaya kami untuk kami juga bisa menjadi seorang sahabat yang baik bagi orang lain. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini meteraikan di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan,
Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa hanya ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah sahabat yang setia, penolong yang setia. Dialah Tuhan Yesus. Untuk itu anak-anak gak perlu ragu lagi untuk mengiring beliau, ya. Amin. Yuk kita angkat pujian ini sebagai akhir penutup dari renungan kita di pagi hari ini. Hari yang terindah ketika kita berjumpa dengan Yesus. Mari Pak Ditus. Bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan siapa? Dengan Tuhan. Pastikan hari ini kalian berjumpa dengan Tuhan. Amin. Karena kita adalah kitab yang terbuka. Setiap orang bisa melihat pribadi Yesus dalam diri kita. Amin. Bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Selamat bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Tuhan Yesus. Yesus memberkati kita semua. Amin.